Ketika status dan jabatan berada di puncak, siapa sangka hati seorang ibu direktur yang berwibawa justru terpaut pada buruh bangunan? Di tengah hiruk-pikuk alat berat, benih kasih tumbuh melampaui perbedaan. Dapatkah keduanya meruntuhkan tembok prasangka dan membangun fondasi cinta yang kokoh? Bagi banyak orang, perbedaan status sosial adalah jurang sulit diseberangi. Seorang direktur kerap berada di lingkaran elit, sedangkan buruh dianggap biasa. Namun cinta sering muncul tanpa memedulikan jabatan. Dalam proyek pembangunan inilah takdir mempertemukan Ibu Diana, sosok tegas nan berwibawa, dengan Dimas, pemuda tabah yang bekerja keras demi keluarganya. Suatu pagi, Ibu Diana meninjau lokasi. Pandangannya tajam, memastikan proyek berjalan lancar. Di antara barisan pekerja, Dimas sibuk memanggul semen. Saat mata mereka bersirobok, getar halus menyusup di hati. Pancaran tulus Dimas seolah meluruhkan kesan dingin Ibu Diana. Bagi Dimas, sang direktur tampak tak lagi jauh, melainkan manusiawi dan hangat. Meski hanya beberapa detik, pertemuan itu membekas. Ibu Diana merasakan kehangatan yang tak ditemui di rapat formal, sedangkan Dimas merasa dihargai melebihi sekadar pekerja. Mereka pun mulai bertanya-tanya, adakah ruang bagi dua dunia berbeda ini untuk menyatu? Bayang prasangka segera muncul. Rekan dan keluarga Ibu Diana menilai hubungan ini tak pantas, sedangkan teman-teman Dimas khawatir ia tak akan diterima. Akankah rasa yang tumbuh ini sanggup bertahan di tengah semua rintangan? Denting palu dan debu proyek menjadi saksi bisu dua hati yang berani berharap. Apakah pandangan singkat di lokasi konstruksi itu akan berkembang menjadi kisah cinta melampaui norma? Atau hanya kenangan semu? Bersiaplah menyusuri halaman berikutnya, menyaksikan bagaimana cinta menghadapi segala perbedaan, dan bagaimana dua insan dari dunia terpisah berusaha menegaskan bahwa hati tak pernah salah memilih. Ibu Diana adalah figur yang kerap dikagumi sekaligus disegani di perusahaan konstruksi terkemuka tempatnya bekerja. Sejak merintis karir sebagai lulusan universitas bergengsi, ia menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Tim menyebutnya wanita besi, karena ketegasan serta disiplin yang selalu ditegakkannya. Di satu sisi, metode kerjanya yang terstruktur dan nyaris sempurna membuat proyek-proyek penting berhasil diselesaikan tepat waktu. Namun di sisi lain, sifat perfeksionisnya menciptakan jarak emosional yang membuat banyak orang segan mendekat. Tak heran, sebagian besar karyawan memandangnya sebagai sosok tak tersentuh, seolah berkutat pada urusan bisnis semata. Sementara itu, Dimas menjalani keseharian sebagai buruh bangunan yang sederhana namun penuh dedikasi. Latar belakang keluarga yang pas-pasan membuatnya terbiasa bekerja keras sejak remaja. Baginya, pekerjaan konstruksi bukan semata upah harian, melainkan cara untuk memperjuangkan masa depan keluarganya yang tinggal di kampung. Meski tampak tangguh saat mengangkat material berat, Dimas memiliki hati lembut. Ia tak segan membantu rekan yang kesulitan, bahkan kerap mengorbankan waktu istirahat demi memastikan pekerjaan selesai. Kebaikan hatinya membuat Dimas disukai teman-teman pekerja lain, meski jarang disadari oleh kalangan di level manajemen atas. Namun, justru sosok pemuda inilah yang diam-diam menumbuhkan kesan mendalam dalam hati seorang direktur. Hari itu, matahari bersinar cukup terik di lokasi proyek pembangunan gedung baru. Ibu Diana, dengan langkah mantap dan raut wajah serius, turun langsung untuk meninjau perkembangan pekerjaan. Meski dikenal tegas dan formal, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan keinginan untuk benar-benar memahami kondisi para pekerja di lapangan. Suara raungan mesin, ketukan palu, hingga debu yang berterbangan tak menyurutkan niatnya untuk mengecek setiap sudut proyek demi memastikan keamanan dan kualitas kerja. Ketika melangkah di sela-sela tumpukan semen dan rangka besi, ia menangkap sosok seorang pemuda yang tengah memanggul kantong semen. Dimas, yang kala itu sedang berjuang menyeimbangkan beban di pundaknya, tak luput dari perhatian sang direktur. Sekilas, tatapan keduanya bertemu. Momen singkat itu justru menyalakan percikan rasa ingin tahu di hati masing-masing. Bagi Ibu Diana, pemandangan ini jauh berbeda dari kebiasaannya menangani rapat dengan rekan kerja berdasi. Sedangkan bagi Dimas, melihat bos besar turun ke lapangan memberi kesan bahwa ada sisi manusiawi di balik wibawa seorang pemimpin.
Tak ada dialog panjang atau sapaan berlebihan. Namun, dalam hitungan detik tersebut, tersirat kesan mendalam. Ibu Diana tertegun oleh kesederhanaan sekaligus semangat yang terpancar dari Dimas. Sementara Dimas, yang semula gugup, justru merasa kagum karena sang direktur begitu nyata di hadapannya, bukan sekadar nama di papan pengumuman. Meski sama-sama menjaga profesionalitas, keduanya tak bisa menyangkal munculnya dorongan halus untuk saling mengenal lebih jauh. Begitulah benih pertama yang diam-diam bertumbuh, menanti pertemuan selanjutnya untuk berkembang. Selang beberapa hari setelah pertemuan singkat mereka, baik Ibu Diana maupun Dimas sama-sama tidak dapat mengenyahkan bayangan satu sama lain. Bagi Ibu Diana, sosok Dimas yang penuh semangat di bawah terik matahari memberikan gambaran baru tentang ketulusan dan kerja keras. Ia mulai menyadari bahwa di balik setiap gedung megah yang diresmikan, ada tangan-tangan pekerja yang rela berpanas-panasan demi menyelesaikan tanggung jawab. Ibu Diana pun, dengan segala kesibukannya di kantor, sering teringat akan Binar di mata Dimas. Binar yang berbeda dari tatapan kolega yang selama ini ia kenal di meja rapat. Sementara itu, di sisi lain, Dimas juga tak luput dari kegelisahan. Setiap kali terlintas bayangan sang direktur yang menyapanya dengan tatapan hangat, ia mendadak merasakan debar tak biasa. Di sela istirahat kerjanya, ia kadang melamun membayangkan sosok perempuan berwibawa itu, bertanya-tanya apakah jarak di antara mereka terlalu mustahil dijembatani. Teman-teman di proyek beberapa kali mendapati Dimas lebih sering menoleh ke arah kantor pengawas, seolah mencari sosok tertentu. Walau sekilas memancing olok-olok ringan, mereka tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam benak pemuda itu. Dalam kesibukan rutinnya, Ibu Diana sengaja mengatur jadwal untuk kembali meninjau lokasi pembangunan, lebih sering dari biasanya. Alasannya tentu masih bisa dibenarkan secara profesional, melakukan pengecekan berkala, memastikan progres proyek, dan memberi motivasi bagi para pekerja. Namun, di hati kecilnya, ia menyadari ada dorongan lain, sebuah hasrat untuk sekadar berpapasan, mungkin menukar senyum singkat dengan sosok pemuda yang telah mencuri perhatiannya. Pertemuan demi pertemuan, tanpa sengaja, pun terjadi. Mulanya hanya sapaan singkat. "Selamat siang, Bu," yang dibalas dengan anggukan kepala dan senyum tipis. Namun, seiring berjalannya waktu, interaksi mereka berkembang menjadi obrolan singkat tentang kondisi kerja, jumlah material yang kurang, atau bahkan sekadar menanyakan kabar. Bagi Dimas, setiap detik yang ia habiskan berbincang dengan Ibu Diana serasa menumbuhkan harapan baru. Ia tak pernah menyangka akan merasa sedekat ini dengan seseorang yang selama ini ia anggap berada di puncak piramida sosial. Ibu Diana pun mulai merasakan kenyamanan yang tak ia dapati sebelumnya. Saat berbicara dengan Dimas, ia bisa berbagi sedikit keluh kesah soal pekerjaan tanpa harus menjaga image sempurna. Di momen-momen seperti inilah, ia menyadari bahwa jabatan direktur tidak selalu menjamin kebahagiaan. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah teman bicara yang tulus mendengarkan. Begitulah benih-benih cinta mulai tumbuh. Denting palu, bising mesin, dan debu proyek pun tak lagi menjadi penghalang, melainkan latar yang mewarnai kedekatan mereka. Meski belum terucap kata cinta, keduanya mulai menggenggam satu keyakinan. Kebahagiaan dapat ditemukan di tempat yang paling tak terduga, bahkan di tengah sekam panas lokasi konstruksi, di mana perbedaan status sosial perlahan memudar digantikan oleh ketulusan hati. Ketika kabar tentang kedekatan Ibu Diana dan Dimas mulai berembus di antara para pekerja, serangkaian reaksi pun bermunculan. Rekan-rekan Ibu Diana di jajaran manajemen mengerutkan kening, seolah tak percaya bahwa seorang direktur perusahaan besar bisa menjalin hubungan dengan buruh bangunan biasa. Beberapa kolega bahkan mencemaskan reputasi perusahaan. Mereka menganggap kehormatan seorang pemimpin akan luntur jika menjalin keterikatan dengan orang yang dianggap tidak sepadan. Desas-desus berkembang liar, menyebar bagaikan api yang merambat di antara meja-meja kantor. Di sisi lain, teman-teman Dimas juga meragukan kelanjutan kisah ini. Mereka khawatir, jangan-jangan sang direktur hanya iseng atau memanfaatkan kedekatan sebagai bagian dari citra baik perusahaan. Dimas yang semula begitu sederhana kini harus menghadapi tudingan miring dari sekitarnya. Ada yang menuding dirinya bermimpi terlalu tinggi,
Bahkan tak sedikit yang menuduhnya berusaha mendongkrak status dengan memanfaatkan posisi sang direktur. Hal serupa juga terjadi di keluarga Ibu Diana. Orang tuanya, yang sejak lama memiliki standar tinggi terhadap calon menantu, mempertanyakan pilihan putri mereka. Apakah seorang buruh mampu memberi jaminan hidup layak? Bagaimana kelak jika ada perbedaan gaya hidup yang terlalu besar? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menghantui Ibu Diana, membuatnya merasa terjebak di antara keinginan memenuhi ekspektasi keluarga dan panggilan hatinya sendiri. Tentu saja, semua tekanan ini tak selalu tampak di permukaan. Ibu Diana berusaha menjaga profesionalitas dan ketenangan saat di kantor, sementara Dimas terus bekerja dengan dedikasi yang sama. Namun, di balik senyum keduanya, tersimpan kegelisahan mendalam. Setiap kali mereka bertemu di lokasi proyek, selalu muncul kelegaan sejenak, namun disusul oleh bayangan apakah hubungan ini akan sanggup bertahan di tengah segala rintangan. Dalam suasana yang kian tegang, Ibu Diana dan Dimas mulai menyadari bahwa cinta saja tidak cukup. Mereka butuh keberanian untuk menghadapi penilaian negatif, kebijaksanaan untuk menyelaraskan perbedaan gaya hidup, dan kesabaran dalam meyakinkan orang-orang terdekat. Berhasil atau tidaknya perjuangan mereka akan ditentukan oleh seberapa kuat mereka mempercayai satu sama lain, dan seberapa teguh hati mereka dalam menolak tunduk pada stigma dan norma sosial yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Memasuki masa-masa paling genting, Ibu Diana dan Dimas merasakan tekanan yang kian menyesakan. Dari pihak manajemen perusahaan, isu tentang kedekatan mereka diwarnai beragam spekulasi. Ada yang menuduh Dimas mencari keuntungan pribadi, ada pula yang menganggap Ibu Diana kurang profesional karena mencampur urusan pribadi dan pekerjaan. Sementara itu, keluarga Ibu Diana terus mengungkit perbedaan status, kekhawatiran soal masa depan, serta opini para tetangga yang mulai bergunjing. Dimas pun tak luput dari hantaman rumor. Teman-teman dekatnya mulai menjauh, beberapa mencerca dengan ucapan sinis. Jangan-jangan kamu hanya ingin memperbaiki nasib secara instan. Padahal, hatinya tulus mencintai Ibu Diana, terlepas dari segala ketimpangan di antara mereka. Tekanan eksternal ini kian menajam, hingga di setiap pertemuan, keduanya tak bisa menghindari pembicaraan serius. Apakah mereka sanggup menghadapi badai kritik yang tampaknya tak mereda? Suatu hari, setelah menerima kritik pedas dari salah satu anggota dewan direksi, Ibu Diana mengambil langkah tegas. Ia memutuskan untuk berbicara jujur di rapat internal, menyampaikan bahwa keputusannya menjalin hubungan dengan Dimas merupakan hak pribadi yang tak seharusnya dihakimi secara profesional. Ia menegaskan bahwa selama kinerjanya di perusahaan tak terganggu, ia berhak menentukan pilihan hatinya. Pernyataan ini mengguncang suasana rapat. Beberapa menentang, namun tak sedikit yang mulai menyadari betapa teguhnya pendirian Ibu Diana. Di saat yang sama, Dimas juga memperlihatkan sisi bertanggung jawabnya. Ia tak lagi diam ketika mendengar gosip miring. Dengan sikap sopan namun tegas, ia menegaskan pada rekan-rekannya bahwa cintanya pada Ibu Diana bukan sekadar ilusi. Perlahan, beberapa rekan yang semula ragu mulai tergerak hatinya melihat ketulusan Dimas. Pada puncak pergulatan inilah keduanya sadar bahwa cinta membutuhkan perjuangan, tetapi perjuangan itu menjadi bermakna karena dijalani bersama. Semua cibiran dan keraguan seolah berubah menjadi bahan bakar, memacu mereka untuk makin mempererat ikatan dan saling menguatkan. Di tengah gemuruh kritik, justru tumbuh keyakinan bahwa mereka bisa melewati segala tantangan, selama mereka tak melepaskan tangan satu sama lain. Puncak dari segala tantangan yang dihadapi Ibu Diana dan Dimas akhirnya tiba pada hari di mana mereka mantap mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka, menikah. Keberanian untuk melangkah ke jenjang pernikahan bukan semata dorongan hati yang menggelora, melainkan hasil dari keyakinan mendalam bahwa cinta mereka telah teruji di bawah terpaan beragam cobaan. Meskipun sempat didera kecemasan akan reaksi publik, baik di lingkungan perusahaan maupun keluarga, keduanya sepakat untuk tidak membiarkan pendapat orang lain merusak kebahagiaan yang telah susah payah mereka pertahankan. Ketika kabar pernikahan itu tersebar, kantor Ibu Diana kembali diguncang kehebohan. Ada kolega yang terkejut, namun banyak pula yang diam-diam bersukacita. Beberapa karyawan, yang awalnya meragukan ketulusan Dimas, mulai melihat keindahan perjuangan kedua insan ini. Dukungan pun berdatangan,
terutama dari rekan-rekan yang menyadari betapa besar pengorbanan serta kekuatan cinta yang tercermin dalam hubungan tersebut. Sementara itu, teman-teman Dimas turut berbahagia. Mereka yang sempat skeptis menyaksikan sendiri bagaimana Dimas mempertahankan integritasnya di tengah sorotan tajam. Dengan segala kesederhanaan, pernikahan itu diadakan di sebuah lokasi yang tak lazim, area taman di sebelah proyek tempat mereka pertama kali bertemu. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Bagi mereka, itulah tempat yang paling bermakna, saksi bisu bertemunya dua dunia yang kontras. Ketika hari itu tiba, suasana pun berubah jadi begitu hangat. Hiasan dekorasi sederhana berpadu dengan lampu-lampu gantung, menciptakan nuansa intim yang menawan. Para tamu yang datang pun terbilang unik, beragam latar belakang bergabung menjadi satu. Ada rekan manajemen perusahaan yang datang dengan pakaian formal, ada pula teman-teman sesama buruh bangunan dengan busana sederhana. Namun, tak terlihat jarak di antara mereka. Ketika Ibu Diana berjalan menuju altar yang telah diatur ala kadarnya, semua mata tertuju padanya dengan tatapan kagum. Tak jauh dari situ, Dimas berdiri menanti, mengenakan setelan yang mungkin tidak mewah, tetapi memancarkan rasa percaya diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada momen sakral itu, keduanya saling berjanji akan menjaga dan mendukung satu sama lain. Bukan cuma dalam kemewahan, namun juga dalam kesederhanaan. Ucapan saksi-saksi dan tamu yang hadir memantapkan hati mereka, seolah mengamini bahwa kisah cinta ini benar-benar lahir dari pengorbanan, bukan sekadar sensasi sesaat. Di tengah doa dan restu yang mengalir, rasanya tiada lagi jarak yang memisahkan direktur dan buruh bangunan. Mereka telah menjadi satu keluarga yang sah. Setelah upacara berakhir, suasana berubah menjadi perayaan kecil yang hangat dan akrab. Terdengar canda tawa di sudut tenda yang menaungi hidangan, sementara di sisi lain, terlihat karyawan perusahaan yang semula kaku mulai membuka diri, berdiskusi santai dengan para pekerja proyek. Perbedaan yang dulu seakan menjadi tembok kini runtuh oleh tawa dan kebahagiaan. Semua larut dalam kebersamaan, membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu menciptakan harmoni di tengah keberagaman status sosial. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan sebuah pelajaran penting. Cinta tidak mengenal kasta, jabatan, atau latar belakang. Ia tumbuh subur ketika dua hati menemukan alasan untuk saling melengkapi. Bagi Ibu Diana dan Dimas, jalan yang mereka lalui bukanlah tanpa duri. Akan tetapi, semua kerikil tajam itu justru memupuk keberanian mereka untuk bertahan, hingga akhirnya bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Dan ketika tabir malam menutup hari yang bahagia itu, keduanya meninggalkan lokasi dengan keyakinan baru, bahwa tak ada tembok yang terlalu tinggi untuk cinta yang tulus, dan tak ada jarak yang tak terjembatani ketika dua orang saling menggenggam kepercayaan. Perjalanan cinta Ibu Diana dan Dimas mungkin telah usai di pelaminan. Namun cerita mereka hanyalah satu dari sekian banyak kisah inspiratif yang membuktikan bahwa cinta kerap hadir di tempat dan situasi paling tak terduga. Ketika dua hati memutuskan untuk saling berjuang, tak ada dinding penghalang yang benar-benar kokoh. Status sosial, perbedaan gaya hidup, hingga pandangan sinis orang-orang di sekitar, semuanya mampu dilampaui oleh tekad dan ketulusan. Jika Anda tersentuh oleh kisah perjalanan cinta yang berawal dari perbedaan mencolok namun berujung pada kebahagiaan, maka inilah saatnya untuk menjadi bagian dari komunitas yang meyakini bahwa harapan selalu ada. Dengan menekan tombol subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali ada cerita baru yang tak kalah menggugah. Kami berjanji untuk terus menghadirkan berbagai kisah inspiratif tentang keberanian, pengorbanan, dan keindahan cinta dalam segala bentuknya. Mari bergabung dalam perjalanan untuk melihat bagaimana cinta dapat menembus sekat, menyatukan dua hati, dan mengubah hidup seseorang. Jadikan channel ini sebagai sumber semangat, tempat berbagi rasa, serta ruang bertumbuh bagi siapapun yang percaya bahwa cinta sejati pantas diperjuangkan. Tekan tombol subscribe sekarang dan jangan lewatkan cerita-cerita luar biasa berikutnya.